Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salaf Ittiba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui kajian streaming, kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas poin dari kitab Ushulus Sunnah yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa cabang-cabang pembahasan dari iman kepada takdir. Di pertemuan pagi hari ini, poin berikutnya dari pembahasan Ushulus Sunnah, poin-poin ahli sunnah wal jamaah atau poin-poin yang merupakan dasar, pondasi dalam beragama yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah. Poin berikutnya kata beliau adalah Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata dalam Ushulus Sunnah, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluqin, dan bukan makhluk, yakni maksudnya bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yad'ufu ayyakula laisa bimakhluk, dan janganlah seseorang itu lemah, janganlah seseorang itu minder untuk dia menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Baik, kata beliau, kata Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan, sebagian manusia mereka itu merasa minder, ada yang merasa nggak pede ketika menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak diteruskan kepada ucapan Al-Quran itu makhluk. Ada sebagian orang yang mencukupkan diri dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini yang sedang dikritisi oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wala yad'uf an yaqula laisa bimakhluk. Janganlah seorang itu minder, janganlah seorang itu enggak pede ketika dia menegaskan akidahnya bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Wa mihnatul Imam Ahmad rahimahullah innama kanat fi ajla madhahiriha fima yata'allaqu bi khalqil Quran. Dan kalau Anda membaca sejarah tentang ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Imam Ahmad, beliau diuji dengan fitnah yang berkembang di zaman beliau, bahwasanya banyak di antara manusia di zaman tersebut terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diuji dengan kepemimpinan Al-Khalifatul Ma'mun memaksa ulama-ulama yang ada di zaman tersebut untuk berakidah sebagaimana akidahnya Jahmiyah, sebagaimana akidahnya Mu'tazilah, bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi Al-Quran itu makhluk. Ini ujian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nampak sekali bagaimana ketegaran Imam Ahmad menegaskan tentang akidahnya
bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, bukanlah makhluk. Fanasaha rahimahullahu lil ummah wal Qur'anu kalamullah. Karena Imam Ahmad mengalami sendiri kejadian yang terjadi di zaman beliau tentang fitnatu khalqil Quran, tentang keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad sendiri yang mengalami peristiwa tersebut, maka Imam Ahmad menegaskan poin ini di dalam kitab Ushulus Sunnah dengan menambahkan ucapan wala yat'uf ayyaqula laisa bimakhluk. Janganlah seorang itu minder, enggak pede, takut ketika dia mengatakan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Kemudian kata Imam Ahmad, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Karena sesungguhnya kalamullah, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang terpisah dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia adalah satu bagian. Dia itu menyatu dengan Allah karena namanya sifat, dan yang disifati ini menjadi satu kesatuan, tidak terpisahkan. Sebagaimana kalau misalnya saya mengatakan bahwa tembok, ya Anda di rumah ada temboknya, tembok itu punya sifat keras. Maka keras ini menyatu dengan tembok. Tidak bisa seorang itu memisahkan antara tembok dengan sifatnya keras, dipisahkan nggak bisa. Maka demikian pula dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ciptaan Allah, tapi itu adalah sifat yang menyatu dengan yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah taala. Kata beliau, Al-Quran kalamullah, dan kalamullah itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Wa laisa minhu syai'un makhluk. Tidak ada sesuatu yang itu merupakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang dia itu makhluk, ciptaan. Beda dengan sifat kita. Beda dengan sifatnya makhluk, sifat manusia, sifat malaikat, ya, sifat hewan, sifatnya jin. Semua sifat-sifat selain Allah itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disifati dan sifatnya itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah. Allah zatnya dan sifatnya itu bukan sesuatu yang diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu sesuatu yang memang sudah ada bersamaan dengan zat Allah, dia tersifati dengan itu. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Kata Imam Ahmad, dan waspadalah, janganlah engkau berdialog atau berdebat dengan orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan dalam masalah ini. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan jangan engkau berdebat dengan mereka yang mengatakan bacaan Qur'anku itu makhluk. Nanti akan dibahas tentang bersilat lidahnya orang-orang Jahmiyah. Mereka bersilat lidah mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Bacaan Qur'anku yang makhluk. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kata Imam Ahmad, waman waqafa fihi, dan jangan pula kau berdebat dengan orang-orang yang tawakuf, yaitu memilih sikap netral dalam masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Apa yang dimaksud mereka yang bersifat netral? Yaitu mereka yang mengatakan faqala la adri makhlukun aw laisa bimakhlukin. Ketika ditanya Al-Quran ini kalamullah atau makhluk, maka orang ini mengatakan enggak, saya tawakuf, saya memilih diam. Yaitu saya nggak tahu apakah Al-Quran ini makhluk ataukah dia itu kalamullah, la adri, aku tidak tahu. Wa innama huwa kalamullah. Ya, tapi yang aku tahu adalah Al-Quran itu kalamullah, tapi aku tidak tahu apakah dia ini makhluk atau bukan makhluk. Yang penting saya yakin Al-Quran kalamullah. Ini yang tadi disebut sama Imam Ahmad, jangan seorang itu berhenti pada mencukupkan dengan mengucapkan Al-Quran kalamullah. Harus dia teruskan. Karena ini penegasan dari Imam Ahmad yang beliau sendiri mengalami masa-masa tersebut. Harus dia tegaskan Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Itu dua kata yang harus, atau dua kalimat yang harus diucapkan secara bersamaan oleh orang yang menegaskan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang kalamullah. Fahada sahibu bid'atin. Maka semua ini, yaitu yang tadi disebutkan, mereka yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, bacaan Qur'anku makhluk, atau mereka yang mengatakan la adri, aku nggak tahu
Apakah Al-Quran ini ataukah kalamullah ini apakah makhluk atau bukan makhluk? Mereka semua ini tergolong sahibu bid'ah. Mereka adalah ahlil bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk. Mereka satu spesies dengan yang mengatakan kalamullah itu makhluk. Saya perjelas lagi ucapan beliau. Baik yang mengucapkan, yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, atau yang mengatakan bahwa aku tidak tahu apakah kalamullah ini makhluk atau bukan makhluk, itu sama satu spesies dengan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sama, tidak ada bedanya. Mereka semua tergolong dalam spesies ahlil bid'ah. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Kita preteli satu-satu. Kita perinci satu-satu ucapan Imam Ahmad yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu dibedakan antara kalamullah dengan Al-Quran. Ini dua hal yang memiliki definisi sendiri-sendiri. Kalamullah itu belum tentu Quran, tapi Al-Quran itu sudah pasti kalamullah. Saya ulangi, kalamullah, firman Allah itu masih umum. Belum tentu kalamullah ini hanya Al-Quran saja. Karena ada banyak kalamullah yang lain. Taurat itu juga kalamullah. Yang dulu diturunkan kepada Musa, bukan Taurat yang sekarang. Kalau Taurat yang sekarang itu aurat, bukan Taurat. Kemudian Al-Injil itu juga kalamullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah berucap kepada Jibril, Allah berucap kepada Mikail, Allah berucap kepada para malaikat-malaikat yang lain. Ini semua disebut dengan kalamullah, tapi tidak masuk dalam bagian Al-Quran. Demikian juga dengan hadits qudsi. Hadits qudsi itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak disebut dengan Al-Quran. Maka yang saya maksudkan adalah kalamullah ini adalah istilah yang umum, mencakup apapun dari firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti Al-Quran. Al-Quran itu bagian, ya, salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam, Allah berbicara. Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah berbicara dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya pembicaraan, dengan suara yang didengar, dengan bahasa yang dipahami oleh lawan bicaranya, dan dengan huruf yang bisa ditulis. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh. Allah memiliki sifat kalam. Ini kata para ulama masuk dalam kategori qadimun naw' wa hadithul ahad. Ya, sifat kalam ini masuk dalam kategori qadimun naw' hadithul ahad, yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tersifati dengan sifat kalam sejak azali, bersamaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ada permulaan. Allah sudah mampu dan Allah sudah memiliki kemampuan untuk berbicara. Ini yang disebut dengan qadimun naw'. Kemampuan Allah terhadap sifat tersebut itu sudah ada sejak qadim, sejak dahulu. Namun kapan teknis pelaksanaan Allah berbicara, ini hadithul ahad, ini sesuatu yang baru. Allah berbicara kepada Nabi Musa bukan ketika dahulu, tapi Allah berbicara kepada Nabi Musa ketika itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini sesuatu yang jadid, sesuatu yang baru. Tapi kalau kemampuan Allah berbicara, itu sesuatu yang sudah azali. Namun kapan Allah berbicara afrodul kalam, ya, kapan Allah berbicara kepada makhluknya, ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tahu dalam pembahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang disebut dengan sifat dzatiyah, ada yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat-sifat yang Allah senantiasa tersifati dengan sifat tersebut. Allah senantiasa tersifati dengan sifat tersebut, la yanfakkan, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala itu tersifati dengan memiliki kedua tangan. Itu azali, itu dzatiyah. Allah senantiasa tersifati dengan itu.
Allah tersifati dengan al-ulu, dia itu tinggi di atas. Ini juga termasuk sifat dzatiyah. Allah tersifati dengan dia itu memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah memiliki wajah. Ini sifat dzatiyah karena Allah tersifati senantiasa dengan sifat tersebut, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah memiliki sifat mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Ya, kapan Allah cinta? Allah mencintai sesuai dengan kehendak Allah. Allah mencintai ketika ada hambanya yang berbuat kebaikan. Allah mencintai ketika ada hambanya yang berbuat amal-amal soleh. Allah memiliki sifat al-ghadab, murka. Ini juga termasuk sifat fi'liyah, yaitu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah murka? Tergantung kehendaknya. Allah murka ketika ada hambanya yang berbuat kekufuran. Allah murka ketika ada hambanya yang berbuat kebid'ahan. Allah murka ketika ada hambanya yang berbuat kemaksiatan. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat fi'liyah ini, semua sifat fi'liyah itu qadimun nau' hadithul ahad istilahnya. Yaitu Allah sudah mampu untuk melakukan hal tersebut, namun kapannya Allah melakukan itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang baru. Allah berbicara, kemampuan Allah berbicara itu sudah qadim. Sejak dahulu Allah sudah mampu berbicara, sudah tersifati dengan sifat bicara. Namun teknis, detail pelaksanaan kapan Allah berbicara, ini sesuatu yang baru. Allah berbicara kepada Nabi Musa ketika zamannya Nabi Musa. Allah berbicara kepada Adam ketika zamannya Nabi Adam. Allah berbicara kepada para malaikat di waktu ketika Allah berbicara kepada para malaikat, wahakadha, dan seterusnya. Beda sama manusia. Kalau manusia, dia itu baru tersifati dengan sifat kalam mungkin ketika umur 3 tahun, 4 tahun, dia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara. Sebelumnya, dia tidak tersifati dengan berbicara. Tidak bisa berbicara manusia. Baru ketika 3 tahun, dia bisa berbicara. Kemudian nanti ketika sudah tua, kena stroke, nggak bisa ngomong, dia tidak lagi tersifati dengan kalam. Tidak tersifati dengan berbicara. Ya, beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan sifat-sifat yang lain. Allah merahmati, Allah murka, Allah mengampuni, Allah mencintai, ya, dan yang lainnya. Semuanya ini, sifat-sifat ini Allah sudah miliki kemampuannya. Ya, ability-nya sudah dimiliki sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk merahmati, Allah mampu untuk mencintai, Allah sudah mampu sejak zaman dahulu untuk membenci, untuk murka, semua sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Namun detail teknis pelaksanaannya, kapan Allah mencintai, kapan Allah memurkai, kapan Allah merahmati, kapan Allah mengampuni, ini sesuatu yang baru. Hadithul ahad, sesuatu yang hadith. Ini nggak ada masalah kalau kita mengikuti akidahnya para salafus soleh. Tapi jadi masalah kalau kita mengikuti akidahnya ahlil bidah. Seperti al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, kemudian al-Kullabiyah, al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah. Mereka terkotakkan dengan istilah dalilul a'rad wa huduthil ajsam. Ya, mereka terkotakkan dengan apa yang mereka sebut dengan dalilul a'rad dan huduthil ajsam, yaitu Allah itu nggak boleh kemasukan sesuatu yang baru. Karena yang baru itu, kemasukan sesuatu yang baru itu adalah makhluk. Ya, maka kalau Allah itu berbicara, baru berbicara ketika zamannya Nabi Musa, Allah baru memunculkan ucapannya kepada Nabi Musa. Sebelumnya Allah nggak pernah berbicara seperti itu sesuatu yang baru pada diri Allah dan itu nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah misalnya menyebutkan dalam surah Thaha tentang firman Allah kepada Musa alaihissalam. Allah mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah ketika berbicara kepada Nabi Musa, ini sesuatu yang memang baru Allah bicarakan kepada Nabi Musa di zaman tersebut.
Maka menurut orang-orang Asy'ariyah dan yang satu spesies dengan mereka, ini kemasukan sesuatu yang baru. Dan itu nggak boleh menurut dalilul a'rad dan huduthil ajsam, itu nggak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kemasukan sesuatu yang baru, berarti yang baru itu makhluk. Maka muncullah pemahaman Al-Quran itu sesuatu yang baru. Itu adalah makhluk. Bukan kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mereka terkotakkan dengan terbelenggu dengan kaidah mereka sendiri, dalilul a'rad wa huduthil ajsam. Yang kalau kita lihat ini diambil dari akidahnya orang-orang filsafat. Ya, akidahnya orang-orang filsafat. Diambil sama mereka awalnya untuk membantah mereka, namun ternyata mereka terjebak dengan kaidah mereka sendiri, dalilul a'rad wa huduthil ajsam. Kalau Ahlussunnah enggak ada masalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kemasukan sesuatu yang baru. Berbeda dengan Asy'ariyah, mereka punya kaidah Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Ya, Allah itu enggak boleh kemasukan yang baru. Harus berbeda dengan makhluk yang kemasukan perkara-perkara yang baru, kata mereka. Ya, ini yang berkaitan dengan kalamullah. Taib, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kata Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan hafizahullah ta'ala. Beliau atau Imam Ahmad tadi mengatakan, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Sesungguhnya kalamullah, firman Allah, itu bukanlah sesuatu yang terpisah di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan, li'anna ma udhifa ilallahi tabaraka wa ta'ala minas sifat ala qismain wa hiya qaidatul idhafatil azimah. Perlu dipahamkan, di dalam bahasa Arab ada yang namanya idhafah. Suatu kata disandarkan kepada kata yang lain. Seperti misalnya, kalau saya mengatakan hadhihi sayyaratu fulan. Ini adalah mobilnya fulan. Mobil disandarkan kepada fulan, menunjukkan bahwa mobil ini miliknya fulan. Hadza kitabu Ahmad. Misalnya, ini adalah kitabu Ahmad. Ini adalah kitabnya Ahmad. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Atau kalau bahasa Arabnya orang-orang Indonesia mengatakan mudhof, mudhof ilaih. Ya, istilah orang yang belajar bahasa Arab di sini, mudhof, mudhof ilaih. Ya, ini adalah idhofah, sesuatu yang disandarkan. Baik, dalam pembahasan ini, sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua modelnya. Ya, ada dua modelnya. Model yang pertama, ma huwa qaimun bi'ainihi qaimun bi syakhsihi. Yaitu kata yang disandarkan ini dia berdiri sendiri. Ya, dia itu bisa berdiri sendiri. Fahadha takunu idhafatuhu ilallahi rabbil alamin idhafata takrimin wa tashrif. Kalau sesuatu itu berdiri sendiri, kata ini berdiri sendiri, maka ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini penyandaran yang sifatnya untuk memuliakan hal tersebut. Ya, untuk memuliakan hal tersebut. Seperti Abdullah. Abdun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi kulluha idhafatu tashrif wa takrim. Atau seperti misalnya Rasulullah. Rasul disandarkan kepada Allah, utusannya Allah. Baitullah. Bait, rumah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naqatullah, untanya Allah. Unta disandarkan kepada Allah. Abdullah, hamba disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda lihat Rasul, kemudian bait, kemudian naqah, unta, kemudian abdun, hamba, semua ini berdiri sendiri. Ketika dikatakan huwa rasul, dia adalah seorang rasul, tanpa disandarkan kepada Allah bisa? Bisa. Kemudian kalau dikatakan misalnya hadza bait, hadzal bait, ini adalah sebuah rumah. Bisa disandarkan, bisa disebutkan secara kesendirian. Dia berdiri sendiri. Maka ketika disandarkan kepada Allah, itu dalam hal memuliakan
benda tersebut, memuliakan hal tersebut. Rasulullah, utusan Allah, untuk memuliakan Rasul itu, maka disandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya Rasul ini bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Baitullah, rumah Allah, sesuatu yang terpisah. Bait itu sendiri, Allah itu sendiri. Baitullah, rumah Allah, rumah ini bukan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla min babit tasyrif, dalam hal memuliakan rumah tersebut. Maka disandarkan kepada zat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah, naqatullah, semuanya itu bukan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandarkan kepada Allah untuk memuliakan hal-hal tersebut. Kata beliau, li anna hadhihi a'yanun qa'imatun. Karena item-item yang disebut tadi itu adalah suatu item yang qa'imah, tegak dengan sendirinya. Al-baitu dzatun qa'imatun. Rumah misalnya, rumah ini adalah sesuatu yang tegak dengan sendirinya. Wan naqatu dzatun qa'imatun wal 'abdu dzatun qa'imatun. Demikian juga dengan unta, demikian juga dengan hamba, sesuatu yang dia tegak dengan sendirinya. Ya, dia bisa berdiri dengan sendirinya. Boleh disebut al-bait tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada masalah, karena dia bisa berdiri sendiri. Tapi ini jenis yang pertama, yaitu ketika disandarkan kepada Allah, maka dia berarti ciptaan Allah. Dia berarti makhluk, tapi disandarkan kepada Allah min babit tasyrif, dalam untuk memuliakan hal tersebut. Tapi dia ini makhluk. Wa amma ma udhifa ila Allah tabaraka wa ta'ala mimma la yaqumu bidzatihi fa idhafatuhu lillahi rabbil alamin ala sabilil wasf. Tapi kalau ada suatu kata dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kata ini nggak bisa berdiri sendiri, dia memang harus disandarkan kepada pemiliknya, maka penyandarannya kepada Allah itu berarti penyandaran sifat kepada yang disifati. Seperti misalnya kata beliau istiwa. Ya, istiwa. Istiwa itu harus disandarkan kepada pemiliknya atau disandarkan kepada yang disifati. Maka jadilah ketika dikatakan istiwaullah, istiwanya Allah, istiwa disandarkan kepada Allah. Ini bukan dalam rangka menunjukkan bahwa istiwa itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama jenis yang pertama, baitullah. Baitullah itu makhluk. Tapi kalau istiwa'ullah, kalamullah, yadullah, ainullah, wajhullah, semua ini itu adalah sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Bukan berarti, jangan dipahami, yadullah itu berarti makhluk tersendiri. Ya, makhluk tersendiri yang terpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Kalamullah, kalam ini sesuatu yang sendirian, terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tapi ini adalah sifat yang disandarkan kepada penyandang sifat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata beliau, fastiwa'uhu ala arsyihi istiwa'un haqiqiyun hadhihi sifah. Istiwa Allah di atas arsy-Nya itu adalah istiwa yang hakiki. Ala wartafa, Allah tinggi di atas. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annal istiwa la yaqumu illa fi mustawin. Karena kata-kata istiwa itu tidak bisa dia ini berdiri sendiri. Harus disandarkan kepada siapa yang beristiwa. Dan itu adalah sifat yang disandarkan kepada yang disifati. Wa kadza ma yakunu min yadillah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga tangan Allah. Yadullahi fauqa aidihim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tangan disandarkan kepada Allah, itu jangan dimasukkan jenis yang pertama tadi. Seperti Baitullah, seperti Rasulullah, seperti Naqatullah, bukan. Ini jenis yang kedua. Yadullah berarti yad, ini adalah sifat yang disandarkan kepada penyandang sifat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Kalamullah dan yang seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua jenis atau dua kaidah yang penting untuk Anda pahami agar tidak terjebak dengan ucapan atau syubhatnya ahlil bid'ah.
Karena kita melihat sebagian ahli bid'ah bermain-main dengan menggunakan bahasa. Makanya benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ahlu sunnah itu nggak boleh dia belajar sesuatu apapun dari bagian agama ini kepada ahli bid'ah. Mau itu tidak berkaitan dengan akidah, Ustadz saya cuma belajar masalah tajwid, baca Al-Quran. Kepada siapa? Kepada fulan. Dia ini seorang ahli bid'ah, berakidahkan Asy'ariyah, berakidahkan Khawarij, tapi bacaan Qur'annya Masya Allah, bagus, tajwidnya bagus. Kemudian dia ini punya suara yang indah, ana mau belajar Quran sama dia. Bas, cuman belajar Quran saja. Saya nggak belajar masalah akidah. Kalau akidah saya belajar sama ustadz-ustadz salafi katanya. Nggak boleh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Belajar Al-Quran, meskipun cuma membaca Al-Quran, harus kepada ahlus sunnah, harus kepada orang yang berada di atas pemahaman as-salaf. Harus di atas pemahaman atau orang-orang yang berada di atas akidah yang lurus dan manhaj yang sehat. Ustadz saya cuma belajar bahasa Arab. Nah, ini sering kita dapati sebagian ikhwah yang katanya mereka ini ngaji sunnah, katanya mereka ini berakidahkan as-salaf, manhajnya manhaj salaf, namun bermudah-mudahan dalam masalah ini belajar bahasa Arab kepada ahli bid'ah. Padahal justru ahli bid'ah, mereka ini mengeluarkan syubhat-syubhat bid'ahnya itu dari belajar bahasa Arab. Bisa dari belajar bahasa Arab, bisa. Contohnya ini, sekarang yang kita bahas ini adalah pembahasan dalam bahasa Arab. Sekarang coba saya ini ibaratkan seorang guru bahasa Arab dari kalangan ahli bid'ah. Dan Anda yang menyaksikan ini adalah murid saya yang sedang saya ajarkan bahasa Arab. Saya sedang mengajarkan kepada Anda tentang pembelajaran bab al-idhofah, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain. Maka saya berikan contoh. Biasanya guru bahasa Arab, dia itu suka memberikan contoh dari Al-Quran. Karena memang bahasa Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang tinggi sastranya. Maka memang mereka membawakan contoh-contoh kalimat itu bagusnya memang dengan bahasa Arab. Baik, saya bahas kepada Anda bahwa sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain ini menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang disandarkan. Saya katakan kepada Anda, Rasulullah. Apakah Rasul itu Allah? Tentu bukan. Rasul itu sendiri, Allah itu sendiri, suatu yang lain. Maka ketika digabungkan, jadilah itu namanya idhofah. Rasulullah, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sudah terjebak bahwa ketika digandengkan Rasul dan Allah, Baitullah, bait dan Allah, ini dua hal yang berbeda. Bait bukan Allah, Allah juga bukan bait. Kemudian saya berikan contoh yang lain, dan ini syubhatnya. Saya berikan contoh yang lain, kalamullah. Allah berfirman misalnya dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta jaminan keamanan kepadamu, maka lindungi dia sehingga dia mendengar kalamullah. Ini idhofah. Saya masih memperagakan sebagai guru ya. Anda sebagai muridnya. Saya katakan kalam itu bukan Allah, Allah itu bukan kalam. Berarti kalam ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda yang nggak paham bahasa Arab, manut-manut saja. Iya ya. Sama seperti Rasulullah, Rasul bukan Allah, Allah juga bukan Rasul. Berarti kalam itu bukan Allah, Allah itu bukan kalam. Dua hal yang berbeda. Kena sudah syubhatnya. Ya, ini misal ya. Jangan terus dijadikan sebagai kaidah. Ini batil. Menunjukkan bahwa nggak layak seorang muslim, seorang ahlus sunnah belajar berguru kepada ahli bid'ah meskipun dia itu cuman belajar tajwid, belajar bahasa Arab, tidak boleh. Harus dia belajar kepada ahlus sunnah juga. Karena ahlul bid'ah, dia bisa mengeluarkan syubhatnya dengan berbagai macam bab-bab pembelajaran. Dari bacaan Quran, atau dari bahasa Arab, atau dari hal-hal yang lain, ahlul bid'ah bisa untuk mengeluarkan syubhat-syubhatnya. Maka ahlus sunnah tidak mengambil sama sekali dari ahlul bid'ah.
Karena ahli bid'ah itu dihinakan, dijauhkan, diboikot, dihindarkan umat untuk mengekor belajar kepada ahli bid'ah. Bukan malah mendekat dengan ahli bid'ah. Nah, para jamaah hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Lidza qala al-Imam rahimahullah. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan, fa inna kalamallahi laisa biba'inin wa laisa minhu syai'un makhluk. Kalamullah bukan sesuatu yang terpisah. Anda jangan terjebak dengan syubhat mereka. Rasulullah berarti Rasul itu terpisah dengan Allah. Rasul bukan Allah. Sama, kalamullah berarti juga kalam itu sesuatu yang terpisah dengan Allah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak dengan ini. Ingat pembagian dua tadi. Rasulullah itu min babit tasyrif. Untuk memuliakan. Rasul tetap makhluk. Disandarkan kepada Allah untuk memuliakan Rasul tersebut. Namun kalau kalamullah, maka kalam ini bukan makhluk, tapi disandarkan kepada Allah, itu adalah penyandaran sifat kepada penyandang sifat tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan terjebak dengan syubhat mereka. Kalam itu sesuatu yang tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna hadzal kalam la yaqumu bidzatihi. Karena namanya kalam itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandarkan kepada penyandang kalam tersebut. Wa innama yaqumu biman takallama bihi. Tapi namanya sifat kalam itu dia harus disandarkan kepada pemiliknya. Siapa yang berbicara itu? Ya, siapa yang berbicara itu? Wa alaihi fa'ala hasbi hadhil qaidah wa qad asyara ilaiha al-imam wa assasaha fi qawlihi fa inna kalamallahi laisa biba'in. Oleh karenanya Imam Ahmad menjadikan hal ini sebagai asas, pondasi dalam pembahasan ini, bahwasanya perlu dipahamkan kalamullah bukan sesuatu yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan dengan naqatullah, dengan untanya Allah. Ya, kalamullah ini jangan disamakan dengan naqatullah, untanya Allah, baitullah, rumahnya Allah, abdullah, hambanya Allah. Fahadha ba'inun minallahi rabbil alamin. Kalau yang tadi kita sebutkan, itu memang terpisah dari Allah. Itu makhluk. Ya, baitullah itu terpisah dari Allah, makhluk. Naqatullah, untanya Allah, terpisah dari Allah, itu makhluk. Demikian juga Abdullah, itu terpisah dari Allah, itu makhluk. Hadha khalqun min khalqihi. Mereka semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal idhafatu ilallahi tabaraka wa ta'ala idhafatu tashrifin wa takrim. Adapun disandarkannya unta, rumah, kemudian hamba, ini disandarkan kepada Allah min babit tashrif, idhafati tashrif wa takrim, dalam rangka memuliakan hal-hal tersebut. Nah, wa amma kalamuhu falaysa biba'inin minhu kama qala al-imam rahimahullah. Sedangkan kalam ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kalam bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah azza wa jalla, karena kalam adalah sifat Allah, dan namanya sifat itu senantiasa melekat pada yang disifati, sebagaimana yang diucapkan oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya harap ya, kalau mungkin ada penjelasan saya yang kurang detail, bagi yang menyimak ya bisa ditanyakan atau bisa untuk minta diulang kembali atau disederhanakan kembali pembahasannya. Karena butuh keseriusan. Yang menyimak ini tinggalkan dulu aktivitas-aktivitas Anda. Ya, ibu-ibu jangan sambil masak, ya jangan sambil nonton TV, atau jangan disambi dengan perkara atau perihal-perihal yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain jangan. Ya, tinggalkan semua aktivitas, simak baik-baik, karena ini berkaitan dengan akidah kita yang kelak kita berjumpa dengan Allah azza wa jalla dengan membawa akidah ini. Lanjut lagi kata Imam Ahmad, wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Kata Imam Ahmad, hati-hati kalian. Jangan kalian berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam perkara kalamullah ini. Mereka yang mengada-ngadakan perkara yang bid'ah dalam masalah akidah kalamullah ini. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mira fil Qur'ani kufrun. Berdebat kusir dalam masalah Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Mengobok-ngobok, memperdalam sesuatu yang sudah jelas, mendebat sesuatu yang sudah clear, wadih, tentang masalah Al-Quran
itu kekufuran, kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala fi aqidati. Berkata al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah At-Tahawiyah, beliau al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillah wala numari fi dinillah. Dan kami, kata beliau, akidah kami tidak berbicara sesuatu apapun tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kami tidak berbicara sesuatu apapun tentang Allah tanpa ilmu. Wala numari fi dinillah, dan kami tidak mendebat sesuatu apapun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang beliau sebutkan dalam Aqidah At-Tahawiyah. Wal karahatul madhkurah hiya karahatut tahrim kama marra anifan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan ini dibenci oleh para salaf, yaitu mendebat apa yang sudah jelas di dalam Al-Quran, bahwa apa yang sudah jelas di dalam akidah bahwa Al-Quran kalamullah masih diperdebatkan, masih diperselisihkan, masih diobok-obok tentang akidah yang satu ini, itu dibenci oleh para salaf. Maksudnya dibenci di sini bukan makruh, tapi maksudnya dibenci, makruh di sini adalah haram hukumnya. Nggak boleh, harus ditinggalkan. Karena dalam masalah akidah, kita ini hanya sekedar taslim, menerima, sami'na wa saddaqna. Kami mendengar akidah ini dan kami benarkan, kami yakini akidah tersebut. Tidak boleh dibantah, oh tapi kan begini, oh tapi kan begini, oh BE tagak ngini, oh BE tagak ngono, enggak. Tapi namanya akidah sami'na wa saddaqna. Kami dengar dan kami imani hal tersebut. Sekarang kita lanjut ke ucapan Imam Ahmad yang lain. Beliau tadi mengucapkan wa man qala bil lafzi. Termasuk di antara yang kita jauhi untuk kita tidak debat kusir tentang masalah kalamullah, yaitu ahlil bid'ah yang mereka bersilat lidah dengan mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk wa humul lafdiyah. Mereka ini golongan yang disebut dengan al-lafdiyah. Mereka dari kalangan Jahmiyah juga. Cuman ketika dibongkar kesesatannya oleh para ulama-ulama ahlus sunnah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang satu spesies dengan mereka, mereka dulu mengatakan Al-Quran Al-Quran makhluk. Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Ketika dibantah habis-habisan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya mereka bersilat lidah, ngeles. Mereka mengatakan, oh enggak, yang kita maksud makhluk itu adalah lafzi, bacaan Qur'anku. Lafzi bil Qur'an makhluk, bacaan Qur'anku ini yang makhluk. Ya, ini ngeles-ngeles seperti ini, itu sifatnya ahlil bid'ah. Ketika dikatakan bahwa ucapan pemimpin panen dosa itu adalah bentuk celaan kepada penguasa, ngeles. Saya nggak pernah mengatakan pemimpin itu panen dosa. Ya, ini ngeles. Padahal para ulama menghukumi ucapan mereka ketika mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk itu sama dengan ucapan yang pertama, yaitu Al-Quran makhluk. Hanya saja dipoles sama mereka. Kemudian juga ngeles ketika dikatakan bahwa orang yang mengatakan mencela Allah Subhanahu wa taala itu mencela-menceli, menuduh Allah Subhanahu wa taala mencela-menceli karena menyamakan nasikh dan mansukh dengan mencela-menceli. Ketika dikatakan bahwa orang ini menuduh Allah mencela-menceli, dia ngeles. Dia mengatakan, demi Allah, saya nggak pernah mengatakan demikian. Nanti saya tuntut di akhirat. Ini ngeles. Karena yang dibantah oleh para ulama adalah hakikat dari ucapannya. Meskipun dia nggak mengucapkan secara terang benderang, namun kalau itu adalah hakikat dari ucapannya, maka para ulama menghukumi hal tersebut. Ada sebuah ungkapan dari para ulama, al-zahir wal batin mutalaziman. Sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tersembunyi itu berjalan secara bersamaan. Berjalan secara bersamaan. Orang-orang menuduh ketika kita membantah fulan, dia ini menuduh Allah mencela-menceli.
Ya, Ustadz Fulan dia menuduh Allah Subhanahu wa taala mencela-menceli. Padahal memang kalau kita lihat ucapan Fulan ini, dia nggak pernah mengatakan Allah itu mencela-menceli. Iya, dia memang nggak pernah mengatakan demikian. Tapi yang kita hukumi adalah hakikat konsekuensi dari ucapannya. Ketika dia mengatakan bahwa pos-pus itu diposting lalu hapus, atau diposting kemudian dihapus sama dia, statusnya dihapus habis diposting, itu mirip sama Al-Quran saja ada nasikh dan mansukh. Ini kan hakikatnya, konsekuensinya dia sedang menyamakan pos-pus dengan nasikh dan mansukh. Berarti konsekuensinya pos-pus itu mencela-mencela, berarti nasikh dan mansukh itu adalah bentuk kemincela-mencelian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngeles dia. Demi Allah, saya nggak pernah mengatakan Allah itu mencela-menceli. Ya, demi Allah, siapa yang mengatakan demikian akan saya tuntut di akhirat. Ya, Anda yang dituntut duluan sama Allah Subhanahu wa taala kalau Anda nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini semua ahli bid'ah kelakuannya seperti itu. Jahmiyah ketika mengatakan Al-Quran itu makhluk, dibantah oleh ahlu sunnah, mereka ngeles. Mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Sama juga dengan sang oknum. Ketika mengatakan pemimpin panen dosa, ngeles. Yang saya maksud panen dosa adalah sistemnya. Ya, bukan orangnya katanya. Ya, ini kelakuan ahli bid'ah persis dari zaman ke zaman. Hanya saja objeknya yang berbeda. Namun perbuatan mereka satu, sejenis, seirama. Wa man qala bil lafdi wa ghairihi wa man waqafa fihi. Demikian juga ahli bid'ah yang tapi sebelumnya Imam Ahmad rahimahullah dalam kesempatan yang lain menutup semua pintu ini. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan man qala lafdi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun. Wa man qala ghaira dzalik fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, maka dia Jahmiyah. Tapi barang siapa yang mengatakan selain itu, yaitu bacaan Qur'anku bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Dua-duanya disalahkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena ini adalah al-alfaz al-mujmalah. Ini termasuk di antara lafal-lafal yang masih ambigu, masih global. Apa yang kau maksud dengan bacaan Qur'anku makhluk? Kalau yang kau maksudkan adalah, yaitu apa yang aku baca. Al-makru, apa yang aku baca. Dan yang dibaca adalah Al-Quran. Apa yang dibaca itu bukan makhluk. Tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau yang kau maksudkan adalah bacaan Qur'anku makhluk adalah suaraku. Ya, suara ini ada yang fales, ada yang indah, ada yang serak-serak, ya, ada yang terbata-bata ketika membacanya, maka ini makhluk. Benar. Tapi Imam Ahmad menutup semua pintu. Sudah, jangan pakai istilah bacaan Qur'anku makhluk, karena ini istilah-istilah lafal-lafal yang ambigu. Bisa ditarik ke makna apapun. Maka ditutup oleh Imam Ahmad dengan mengatakan, barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Tapi barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku bukan makhluk, maka dia adalah ahli bid'ah. Semua disalahkan. Yang benar, Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya, ahlu sunnah itu tegas. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang multitafsir, yang ambigu. Tapi ditegaskan akidahnya oleh ahli sunnah wal jamaah. Nggak seperti ahli bid'ah sering mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang ambigu, multitafsir. Kemudian di antara ahlul bid'ah yang juga dilarang oleh Imam Ahmad untuk kita berdebat dengannya adalah kelompok al-waqifah, yaitu mereka yang mengatakan la adri makhlukun aw laisa bimakhlukin wa innama huwa kalamullah. Kelompok waqifah yaitu kelompok yang netral, kata mereka, sudahlah, kita nggak mau ikut perdebatan Quran ini makhluk atau bukan makhluk, sudah, kita mending pilih tengah-tengah saja. Ya, katanya ahlu sunnah kan wasat, pertengahan. Nah, ini kita pertengahan ini. Kita nggak mau mengatakan Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya Al-Quran itu kalamullah. Sudah, titik sudah. Al-Quran kalamullah.
Nggak perlu diteruskan ini makhluk atau bukan, sudah. Kita ini umat Islam nggak usah kere-keran masalah Al-Quran kalamullah atau bukan. Kita mari bersatu. Jangan masalah Quran kalamullah atau bukan. Yang penting baca Quran. Ya, nggak usah memperdebatkan Al-Quran ini makhluk atau bukan. Ngapain kata mereka? Apakah kau sudah hafal Quran? Apakah kau sudah mentadaburi Al-Quran? Sudah berapa juz kau hafal? Kok Anda sudah saling membid'ahkan yang mengatakan Al-Quran ini makhluk? Ini pembahasan yang kata mereka tidak menambah iman, justru membuat hati kita keras sama saudara kita sendiri. Mari kita jalin ukhuwah. Ya, ini kalau bisa dikatakan selain kelompok Waqifah, ini juga kelompok ya al-ukhuwah, kelompok yang sukanya gembar-gembor ukhuwah, namun ukhuwah di atas kebatilan. Yaitu dengan menggabungkan semua kesesatan-kesesatan. Ya, diam terhadap kesesatan-kesesatan. Tidak, ini akidah yang dibahas oleh para ulama dari zaman ke zaman, menegaskan tentang akidah yang sangat penting. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus diperdebatkan, harus diperjelaskan, iya. Harus disalahkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, harus disesatkan. Harus dikatakan mereka ini adalah ahlil bid'ah yang menyimpang. Meskipun hafid Quran, na'am. Meskipun dia ini bergelar hafid, al-hafid. Orang sekarang kalau dengar al-hafid, dihormati sudah kayak Nabi SAW ini. Al-hafid itu 30 juz ini sudah Masya Allah. Sudah jadi mufti besar ini kalau sudah hafid ini. Diambil ilmunya, ucapannya diambil semua. Nggak peduli akidahnya menyimpang bagaimana. Ya. Ini akidah yang harus ditegaskan. Ada orang-orang yang mencoba netral, kami pertengahan. Ya, Al-Quran nggak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk, yang penting Al-Quran kalamullah. Nah, ini mirip dengan seorang oknum da'i. Ketika ditanya arsh itu makhluk atau bukan, nah, dia menjadi kelompok Waqifah. Ya, saya nggak tahu ya Al-Quran arsh ini makhluk atau bukan. Na'udzubillah, seorang doktor, ya, seorang doktor dengan tingkat pendidikan yang luar biasa ditanya arsh apakah makhluk atau bukan, dia mengatakan wallahu a'lam arsy ini apakah makhluk atau bukan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak layak ketika seorang dokter tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, nggak layak seorang dokter tidak mengetahui hal tersebut. Ibarat seperti misalnya ada seorang ustadz ditanya Muhammad itu rasul atau bukan, dijawab wallahu a'lam. Rasul ini apa, Muhammad ini rasul atau bukan. Ini nggak layak seorang dikatakan sebagai ustadz. Jangan mengatakan kan benar, kalau nggak tahu kan harusnya wallahu a'lam. Ya benar dong Ustadz, iya lihat dulu pertanyaannya apa. Masa pertanyaan-pertanyaan tingkat anak TK, seorang dokter ketika ditanya arsh makhluk atau bukan mengatakan wallahu a'lam, nggak layak. Iya. Sama seperti tadi mengatakan Muhammad itu rasul atau bukan, dia mengatakan wallahu a'lam. Iya. Kelompok Waqifah ini, fayaqulu la aqulu makhluk wa la aqulu laisa bimakhluk. Kelompok Waqifah ini kelompok pertengahan. Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk. Innama huwa kalamullah. Wis, sing penting pokoknya Al-Quran itu firman Allah. Fahaula'i humul waqifah wa innama nassal imamu ala dhalik liwujudi hadhihi tawaif fi asrihi. Imam Ahmad menyebutkan hal ini karena ada kelompok yang muncul di zaman tersebut, di zamannya Imam Ahmad, yaitu kelompok al-waqifah. Kelompok yang mengatakan la adri, aku nggak tahu Quran ini makhluk atau bukan, kita tawakuf. Ya, kita netral. Fil mihnatil lati ta'arrada laha rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala ba'da dzakara haula fa hadza sahibu bid'ah. Setelah Imam Ahmad menyebutkan kelompok yang menyimpang, yang kita nggak boleh berdebat kusir dengan mereka, yaitu yang pertama kelompok lafdhiyah. Orang-orang yang mengatakan bacaan Quranku makhluk. Kemudian yang kedua kelompok Waqifah yang mengatakan aku tidak tahu apakah Quran ini makhluk atau bukan. Setelah itu Imam Ahmad mengatakan hadza sahibu bid'ah. Ini kelompok ahlil bid'ah itu. Baik yang pertama lafdhiyah ataupun yang kedua al-Waqifah dihukumi sama oleh Imam Ahmad sebagai kelompok ahlil bid'ah. Bahkan mereka dihukumi sama dengan ahlil bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi jangan dianggap ucapan-ucapan yang ambigu itu terus nggak dihukumi sebagai ahlil bid'ah. Enggak. Dia tetap dihukumi seperti ahlil bid'ah. Man qala al-Quran makhluk, wa man qala lafdi bil Qur'ani makhluk, wa man waqafa faqala la aqulu makhlukun wa laysa bimakhlukin, fa hadha sahibu bid'ah, mithlu man qala huwa makhluk,
wa innama huwa kalamullah wa laisa bimakhluk. Ya, sama semua. Yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bacaan Quranku makhluk. Yang mengatakan la adri, aku nggak tahu apakah Quran ini makhluk atau bukan. Dan yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka semua sama dihukumi rata ahlil bid'ah KB. Mereka semua ahlil bid'ah. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Tapi kemudian beliau mulai membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Baik. Kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Kalamullah ini sesuatu yang umum. Ya, kalamullah nggak mesti Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran sudah pasti kalamullah. Apa dalilnya? Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara, kalam. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Di sini Allah menegaskan tentang sifat kalam. Kalamullah. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Apakah yang dimaksud pembicaraan dalam ayat ini adalah Al-Quran? Tentu bukan. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Musa, itu bukan Al-Quran. Tapi ketika itu adalah At-Taurah. Yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini dalil bahwa kalamullah itu umum. Sedangkan Al-Quran itu lebih khusus. Karena ya para ulama ketika mendefinisikan Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Firman Allah. Al-Munazzal, yang diturunkan. Ya, kalamullah belum tentu Al-Quran. Tapi Al-Quran bagian dari kalamullah. Al-Munazzal, yang diturunkan. Karena ada kalamullah yang tidak diturunkan. Yaitu kalamullah, Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat. Nggak diturunkan ke muka bumi ini. Maka kalau Al-Quran ditegaskan. Kalamullah al-Munazzal, yang diturunkan. Ila rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya. Tapi ini juga belum menggambarkan Al-Quran. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Oh, Taurat juga masuk di sini. Injil masih masuk di sini. Maka perlu adanya penyempitan lagi. Kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Lebih disempitkan lagi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad. Apakah ini sudah menggambarkan Al-Quran? Belum. Karena ada namanya hadits qudsi. Ya, ada namanya hadits qudsi. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Baru kemudian perlu penyempitan yang kelima. Al-mabdu'u bil-fatihah wal-makhtumu bin-nas. Yaitu yang dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Maka dengan 5 definisi tadi. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dimulai dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas, maka ini sudah sempit, hanya mengerucut kepada makna Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ayat yang tadi kita bahas, dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yaitu Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin yang minta jaminan keamanan kepadamu, maka beri dia jaminan keamanan. Lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah. Sepakat para ulama ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud sampai mendengar kalamullah adalah hatta yasma'al Qur'an, sampai orang kafir ini mendengar Al-Quran. Berarti kalamullah adalah Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, menegaskan tentang Al-Quran itu bukan makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Yaitu Allah membedakan antara makhluk dengan firman-Nya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, Allah itu memiliki ciptaan dan juga memiliki perintah. Ya, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, al-khalqu khalqullah. Yang dimaksud al-khalqu dalam ayat tersebut adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah. Wal amru al-Quran. Sedangkan yang dimaksud dengan al-amru dalam ayat tadi adalah Al-Quran. Allah membedakan antara al-khalqu dan al-amru. Berarti Al-Quran itu bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amru.
dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqa al-insan, dan menciptakan manusia. Allah mengatakan Al-Quran diajarkan, sedangkan manusia diciptakan. Allah bedakan antara penciptaan dengan kalamullah, dengan firman sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad mayyazallahu rabbul alamin bainahuma. Allah juga membedakan. Ya, Allah tadi membedakan antara al-khalqu dan al-amru, antara penciptaan dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah, fala tusarrifuhu ala araikum. Al-Quran itu adalah firman Allah, jangan kalian palingkan kepada pendapat-pendapat kalian. Ya, jangan kalian selewengkan Al-Quran ini kepada pendapat-pendapat kalian. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal, wa yastafdi'u qawla man yaqul Al-Qur'anu makhluk. Wa qala Malik, yuja'u darban wa yuhbasu hatta yamut. Kata Imam Malik, Al-Quran adalah kalamullah. Dan tidak layak atau tidak boleh seorang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Barang siapa yang mengatakannya, maka dia dihukum dengan dipukul atau dia dipenjara sampai mati. Ya, ini hukuman bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, tentu yang melaksanakan adalah penguasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nih yang kowar-kowar Syafi'iyah, kita madhabnya Syafi'i, rungokno. Dengarkan ini, ucapan Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Imam Syafi'i, ternyata Wahabi, suka ngafir-ngafirin orang. Iya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pembahasan tentang Al-Quran kalamullah masih ada di sela-sela pembahasan tentang iman kepada ru'yatullah. Mengimani tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Tapi saya cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.